Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya 144-nya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kalau ada orang yang teriak di kancah peperangan, mati sudah mati, enggak usah peduli dengan perkataan itu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan seorang utusanku saja, dan sungguh telah berlalu banyak rasul sebelumnya. Apakah kalau dia wafat atau terbunuh di medan perang kalian murtad? Jadi gara-gara matinya terus kalian tidak mau melanjutkan agama Allah? Tanda tanya. Barang siapa yang berbalik ke belakang murtad setelah itu, maka ia tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah selain tidak ada urusan sama Allah, enggak ada ruginya Allah kalau dia murtad, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di sini teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang diangkat, dituliskan oleh para ulama tafsir tentang kalimat ini. Makna ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya juga telah wafat. Jadi jangan heran kalau Rasulullah SAW wafat. Ada yang wafat karena terbunuh, gitu kan? Di antara Nabi-Nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bani Israel terkenal suka bunuh Nabi yang tidak cocok sama mereka. Dan tidak pernah di Bani Israel di zaman itu Nabi mati terus tidak ada Nabi lagi, langsung Nabi ditunjuk lagi. Kadang-kadang di masa yang sama Nabinya keluar bersamaan. Ada di antara mereka yang terbunuh, ada juga di antara mereka yang sakit biasa, dan ada yang mati biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti hanya Rasul-Rasul yang terdahulu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud, tersiar berita bahwasanya Nabi SAW mati terbunuh. Ini kata ulama tafsir ya, saya bacakan. Berita itu mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan. Rupanya ada beberapa, ini tidak semua orang tahu, tapi Allah bongkar. Di tengah-tengah pasukan umat Islam, waktu dengar Nabi SAW mati, mereka kembali mau gabung sama pasukan Abu Sufyan. Entah siapa orang-orang ini, tapi Allah sebutkan ada di pasukan muslimin yang begitu. Kata Allah, ya, disebutkan dalam tafsirnya dan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari ini, sementara pada saat itu ada di antara pasukan muslimin yang niat mau bergabung, minta perlindungan sama Abu Sufyan. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Orang-orang munafik menyebarkan kesempatan pada saat orang bilang Muhammad mati, sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang munafik mengatakan kalau Nabi nggak mungkin matilah. Artinya bukan niatnya untuk membela Nabi, bukan. Artinya kalian salah untuk pilih dia sebagai Nabi. Buktinya mati, gitu. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam bab jihad ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula pada saat terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya Nabi SAW. Jadi pada saat para sahabat lagi gelisah dengan wafatnya Nabi SAW, di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan dalam bab ketakwaan sahabat. Orang-orang pada bingung waktu Nabi SAW mati. Sampai Umar bin Khattab pun tidak bisa menerima kejadian itu. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini di depan para sahabat, yang akhirnya membuat Umar pun mengatakan ayat ini seperti baru turun sekarang. Walaupun saya sudah hafal dari dulu gitu. Karena tidak tahu. Kan tadi bunyinya begitu ya. Sesungguhnya Muhammad adalah salah satu utusan Rasul, utusan Allah. Dan sebagaimana telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya, apakah kalau dia mati atau dia terbunuh di dalam medan perang kalian murtad? Siapa yang murtad dari agamanya setelah penyampaian kebenaran sampai padanya ini, Islam dia sudah tahu, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Nanti tidak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Dia sendiri yang rugi gitu kan. Selanjutnya 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajjis syakirin. Ketahuilah hai muslimin, semua yang bernyawa pasti mati, ya? Dan tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maksudnya bukan siapa yang ingin kehidupan dunia, maka kami akan berikan pahala dunia itu. Kami akan berikan. Kalau mereka cuma mau dunia, mau kaya-kaya, mau bangga-banggaan sama orang, silahkan. Nikmati saja. Sampai di mana sih? Gitu. Siapa yang ingin pahala akhirat, balasan di akhirat, maka kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
146-nya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun wa ma wahanu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Saya ulangi ayatnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi-nabi yang telah berperang bersamanya orang-orang sejumlah telah berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan selalu doa-doa orang-orang yang beriman dalam kondisi mereka genting atau mereka nikmat, terutama dalam keadaan masalah. Kayak tadi di Uhud itu, mestinya kalian ucapkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka kata Allah SWT dalam 148-nya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kalian mengakui kesalahan kalian lalu kemudian tetap perjuangkan agama Allah, karena itu Allah akan memberikan mereka pahala di dunia, maksudnya kebahagiaan di dunia, kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian, segala macam akan didapatkan, dan pahala yang baik di akhirat. Artinya mereka akan masuk surga dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ini ayat turun secara bersamaan ya, dan turun di momen itu ya. Kata Allah SWT, hai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Kalau ada orang-orang kafir jadikan sebagai pemimpin, ditaati, diapalah segala macam, diikuti cara-caranya, maka itu akan mengajak kalian pada kekafiran, dan itu akan membuat kalian rugi, meninggal rugi ya. Apa sih yang mau dikejar? Mobil, jabatan, harta, habis itu habis, tidak ada yang dibawa. Rugi itu sebenarnya gitu. Toh juga akan makan, toh juga akan tinggal, walaupun cuma berbeda casingnya, rumahnya itu lebih baik, mobil itu lebih baik ya. Kemudian selanjutnya 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ketahuilah ya, Allah itu sebaik-baik pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Pasti kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Teman-teman sekalian, kalau terjadi jihad yang benar, memang betul-betul muslimin dari fatwa para ulama benar-benar disepakati, bukan syubhat terjadi, maka itu pasti kemenangan, pasti diberikan kemenangan. Dan kemenangan ini teman-teman sekalian, karena orang-orang kafir itu berbuat dosa, musyrik kepada Allah. Lalu kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh dan memerangi mereka dengan izinnya, maksudnya orang-orang kafir, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam masalah itu, sampai kalian sudah mulai meninggalkan bukit lemah, bukit pemanah tadi, berselisih, pimpinan mereka bilang jangan, Abdullah bin Jubair lalu yang lainnya mengatakan tidak apa-apa, berselisih, sampai kalian itu terjadi dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian yang kalian sukai, sudah menang, orang-orang kafir sudah lari, tinggal tunggu sebentar. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Ternyata dari 43 orang yang turun, Allah bongkar lagi. Ada di antara mereka memang mau kejar dunia,
Ada di antara mereka yang mau akhirat. Ada niatnya memang betul-betul mau bantu orang kumpulin ghanimah. Ada yang enggak. Memang mau ngejar ghanimah secara khusus. Ada yang mau dunia, ada yang mau akhirat. Lalu kata Allah SWT di sini, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, membuat setelah itu muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di Hamrat Asad untuk menguji kalian, dan sungguhnya Allah memaafkan kalian. Setelah kesalahan ini pun, dari 43 orang yang turun dari Gunung Rumat, gunung pemanah, kalau mereka minta maaf Allah masih bisa maafkan. Tapi ambil pelajaran, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang beriman. 153. إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Dan ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Jadi itu di kancah Uhud, itu kan pada kocar kacir. Nabi sempat panggil, kumpullah wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, aku adalah Rasul, tidak ada kedustaan dalam masalah itu. Maka karena ada di antara mereka yang melarikan diri, merasa takut terbunuh, maka Allah tambahkan kesedihan di atas kesedihan. Sudah ada yang turun dari atas gunung pemanah, pada saat pembantian mereka lari lagi tidak melawan, makanya kesedihan. Tapi akhirnya Allah maafkan agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dan apa yang kalian luput dari kalian, maksudnya kemenangan tadi, dan terhadap apa yang menimpa kalian, luka-luka. Allah Maha mengetahui dan Allah apa yang kalian kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Hamrat Asad akhirnya menghibur kalian setelah kalian merasa bersalah. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam tafsir 153 tadi, itu bahwasanya orang-orang yang turun dari bukit Uhud, bukit pemanah tadi, semuanya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Maka karena ini, salah satu penyebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di Hamrat Asad, karena pengakuan salah mereka, akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani untuk datang. Salah satunya penyebabnya itu, tentu bukan faktor utama. 154. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana min al-amri min shay' qul innal amra kullahu lillah يخفون في أنفسهم ما لا يبنون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian semua keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Jadi ternyata waktu umat Islam keluar menuju ke Hamrat Asad, Allah buat mereka mengantuk semua. Jadi dalam kondisi datang ke sana, karena rasa ngantuk ini menghilangkan takut ya. Misal kalau kita lagi tidak ngantuk teman-teman, mau nggak kita tidur di pinggir jalan? Nggak mau ya. Tapi coba kalau kita lagi ngantuk berat, di bawah pohon ke di mana, ngantuk tidur. Jadi ngantuk itu menghilangkan rasa takut. Ya. Allah bilang, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah di perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan. Apa keamanannya Allah? Berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian, maksudnya yang jalan tadi. Dan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ada di antara mereka yang menahan ngantuknya karena takut nanti kalau Quraisy betul-betul kembali di Hamrat Asad lalu mereka kalah. Dan ada di antara mereka yang menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka menganggap benar enggak sih Allah kasih menang gitu. Masih ada terlintas. Allah mengatakan, mereka berkata, apakah ada bagi kami barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Kira-kira masih bisa nggak kita ikhtiar nih? Ya. Kita berpikir, katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini keputusan Allah melalui Rasulnya. Tidak usah khawatir. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati, terbunuh itu, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Kalau Allah sudah catatkan, di rumahmu atau di tempat yang kamu pergi berperang, pasti mati.
Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadahmu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Ini ayat-ayat luar biasa ya. Allah bicara dengan kejadian itu detail. Gitu. Sampai kita sendiri sekarang yang tidak hadir kita jadi tahu apa yang terjadi. Ya kan gitu. 155 ayat demi ayat nih. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Jadi ada yang sempat pulang tadi dua suku kan? Ya, dari Aus dan Khazraj. Itu kemudian mereka kembali lagi. Allah sudah maafkan, ya. Mereka sempat digelincirkan oleh syaitan. Makanya mereka mau ikut orang munafik balik ke Madinah. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Ini karena keyakinan jahiliyahnya masih dibawa-bawa. Makanya teman-teman setelah mendapatkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang dulu-dulu harus dihilangkan ini. Karena mengganggu menjadi syubhat. Ya. Harus semua sesuai dengan dalil. Sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Karena mereka mau kembalikan capai peperangan. Maka Allah SWT memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi ayat ini khusus memaafkan dua suku tadi dari Ansar yang coba kembali dengan orang-orang munafik ke Madinah. Ya. Jadi termasuk pelanggaran teman-teman begini. Kalau ada di antara seseorang di luar sana, misal contoh saja dia mau pergi berzina, dia udah keluar dari rumahnya, gitu kan? Keluarnya dia ini sudah dosa, keluarnya belum melakukan zina sudah dosa. Itu juga butuh istighfar sebenarnya. Walaupun nanti dibatalkan sama dia. Misal tengah jalan tiba-tiba dia terfikir, enggak ada dosa, enggak jadi, dibatalin sama dia. Ini dia membatalkan zinanya pahala, tapi keluarnya tadi sampai ke batas waktu yang dia taubat itu masih dosa. Makanya di sini sahabat yang sempat mau pulang ke Madinah dari dua suku Ansar tadi, walaupun mereka kembali ke pasukan itu juga kesalahan. Kenapa sempat mau melarikan diri? Walaupun nanti kembali. Makanya Allah mengatakan di sini dan Allah sudah memaafkan mereka karena mereka berusaha bertaubat dan memperbaiki itu. 156 Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Di 156 ini Allah bongkar orang-orang munafik yang tadi 300 orang pulang itu meninggalkan Uhud. Kata Allah, hai orang-orang beriman, jangan pernah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang munafik itu. Orang-orang munafik diklaim kafir juga oleh Allah, gitu ya. Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, maksudnya sama-sama penduduk Madinah, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, maksudnya ikut berperang dengan Nabi SAW atau keluar perintah Nabi, kalau mereka tetap bersama-sama kami di Madinah, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Kalau mereka tetap di Madinah tidak terjadi itu. Orang-orang munafik sebarin begitu. Ya sama umat Islam, kalau kalian tidak ikut-ikutan, kalian tidak buat begini, maka tidak akan terjadi begini. Dusta semua. Jangan dipercaya orang munafik. Allah sudah bongkar ini. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Jadi pada saat muslimin pulang dari Hamrat Asad, kembali semangatnya mereka semua. Dan mulai semenjak itu mereka lebih semangat lagi berperang. Ternyata pasukan 2.000 orang tidak berani menemui mereka di Hamrat Asad. Orang-orang munafik jadi menyesal pada saat itu. Allah menghidupkan dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang sedang kamu kerjakan. 157 Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, kalau sampai kalian terbunuh pun di kekalahan peperangan, kalaupun kalah dan kalian terbunuh di jalan Allah atau meninggal karena luka yang terkena setelah perang itu, tentu ampunan Allah dan rahmat yang datang kepada kalian karena kematian dan luka itu lebih baik daripada harta rampasan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ayat 158 Wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Sungguh jika kalian meninggal ataupun kalian gugur, tentulah tetap kepada Allah kalian akan dikembalikan nanti. 159 Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dan dari Allah lah kamu akhirnya Muhammad berlaku lemah lembut dengan mereka.
Karena di sini teman-teman sekalian, orang yang turun dari gunung tadi, Bukit Pemana, penyebab kalah. Kira-kira kalau antum jadi pemimpin perang pada saat itu, apa yang antum lakukan? Nah, mungkin bisa saya dipenggal ini. Kenapa turun? Melanggar. Ya, gitu. Tapi lihat Rasulullah SAW berbeda. Dan Allah mengajarkan setiap pemimpin seperti ini. Karena sebenarnya 43 orang yang turun pun orang-orang beriman. Tadinya kan mereka juga jadi penyebab menang awal. Mereka cuma karena keadaan akhirnya membuat mereka turun gitu kan. Maka apa perintah Allah kepada Nabi SAW? 159-nya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berkeras hati, ya, kamu keras lagi pula berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekelilingmu. Kalau seandainya kau tidak mau maafkan mereka, hai Muhammad, maka mereka akan menghindar, bisa murtad, tinggalkan Islam. Maka apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Karena itu maafkanlah mereka. Udah, kumpulin, saya maafin kalian. Memohon ampunlah buat mereka. Ya Allah, ampunilah teman-teman saya ini. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kalau setelah ini pun, libatkan mereka dalam musyawarah perang. Nggak ada masalah. Lihat bagaimana Allah mengajarkan Rasulnya Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana Islam agama transparan. Ya, banyak nanti kita akan lihat pelajaran teman-teman juga. Banyak orang-orang, umat-umat selain umat Islam, mereka menyembunyikan kekalahan perangnya. Berapa kali Amerika kalah di Vietnam, tapi filmnya selalu menang kan? Tidak pernah kalah. Padahal habis tentaranya, banyak yang mati. Umat Islam tidak. Kalah. Emang kita bilang kita kalah. Tapi penyebabnya ini. Umat Islam harus kembali tinggalkan penyebab. Jadi kita transparan. Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, transparan. Lihat bagaimana Allah bilang di sini. Hai Muhammad, kalau kau keras hati, kalau ada keputusanmu, enggak, ini enggak boleh dimaafin. Penggal lehernya, ini bunuh, ini begini, jangan maafin. Ini bahaya. Tapi maafkan. Datangkan mereka, dan ternyata menjadi pasukan yang besar nanti, jadi kuat gitu kan? Kemudian mohon ampun buat mereka supaya Allah maafkan, dan musyawarah dengan mereka, ambil pendapat-pendapatnya tetap. Kata Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, kalau kau sudah tekad setelah itu mau menyerang lagi, hai Muhammad, tawakal kepada Allah, jalan, tidak ada masalah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 160. Ini ayat demi ayat ya, ini turun semua ini pada saat itu. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Ini ayat agung teman-teman sekalian. Jika Allah yang menolong, kita berada di istiqamah di jalan Allah, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberi pertolongan, maka siapa kira-kira gerangan yang bisa menolong kalian selain Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 161. Wa ma kana linabiyyin ay yagul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak akan mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Dan di ayat ini 161 kata para ulama tafsir, Allah menekankan bahwasanya Nabi SAW kalau membagi harta ghanimah jujur. Enggak ada yang dikatakan ini sisihkan buat saya semuanya, yang ini bagiin, enggak. Transparan. Untuk Nabi SAW pun dari kancah peperangan, karena memang ghanimah dibagi untuk Allah dan Rasulnya juga, ini jelas haknya Nabi yang mana. Semua orang tahu apa yang diambil. Bahkan nanti akan kita lihat dalam peperangan Nabi SAW ada tawanan-tawanan perang yang bukan di tangan Nabi, di tangan para sahabat. Ya, seperti Sofia yang nanti jadi istri beliau di perang Khaybar, gitu kan? Kemudian juga ada Juwairiyah. Ini juga semua bukan di tangan Nabi SAW, di tangan para sahabat. Menjadi warisan, menjadi ganimahnya mereka. Tapi ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, Sofia anak raja, layaknya buat anda tawanannya ini. Nabi SAW panggil sahabat yang dapat, dinegosiasikan. Maukah kamu saya tukar dengan tawanan sekian orang? Iya ya Rasulullah, buat anda silahkan. Nabi SAW tukar. Begitu luar biasanya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedangkan mereka tidak akan dianiaya. Mencuri, khianat, ya, sembunyikan, tadlis, merahasiakan tanpa bukan haknya dia, maka ini semua ada hukumannya.
162. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa keburukan Allah yang besar? Apakah kalian yang mukmin berperang suka dukanya ada pahalanya, kalau mati syahid? Kalian kalaupun menang bawa ghanimah sama dengan orang-orang kafir, walaupun mereka menang tapi mereka bawa murkahnya Allah. Ya. Dan tempat mereka neraka jahannam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Enggak bakal sama kata Allah. Ya. 163 Allah mengatakan hum darajatun indallah wallahu basir bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Orang-orang yang mati syahid, yang paling ikhlas tingkatnya lebih tinggi, yang di bawahnya lagi, yang luka-luka juga dapat pahala, yang menang dapat ghanimah juga dapat pahala, semuanya ada. Ada tingkatan-tingkatan dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Urusan kita teman-teman sama Allah, bukan sama manusia. Jangan antum pernah berbuat apa-apa hanya karena manusia, rugi, nggak ada nilainya. Karena Allah, ada orang, nggak ada orang tetap saya lakukan. Salat malamnya, sedekahnya, apa saja karena lillahi ta'ala, antara kita sama Allah. Itu kekuatan iman seorang mukmin, antara dia sama Tuhannya. Dan kalau Allah melindungi kita, demi Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh, mustahil. Ya. Selanjutnya 164-nya kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberi karunia yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan juga maksudnya membersihkan jiwa, mengajarkan mereka cara taubat dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan para sahabat, sebelum ada Nabi ini, tidak usah kalian fikir luka-luka kalian di perang Uhud, kecil sekali itu. Sebelum itu terjadi, sebelum datang Nabi, bagaimana kehidupan kalian? Suku Aus dan Khazraj saling perang di Madinah. Orang-orang Yahudi menguasai mereka di Madinah. Setelah datang Nabi, orang-orang Yahudi diusir dari Madinah, mereka jadi penduduk, mereka jadi beriman, ya. Kota Madinah jadi berkembang, menjadi pusat kaum muslimin. Setelah juga itu Khulafaur Rasyidin, banyak sekali Allah berikan. Jadi jangan cuma karena momen kecil, masalah kecil kita lupa semuanya. Sama kasus itu teman-teman ya. Jangan karena satu doa kita belum diijabah sama Allah, kita tinggalin semua ibadah. Ini kebodohan ini. Dia minta sama Allah satu, Allah belum kasih, lalu kemudian ditinggalkan semua ibadah. Setiap permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak diberi itu sedikit, yang diberi banyak. Contoh, teman-teman sekarang, bukankah kita tiap hari lapar? Bukankah kita tiap hari haus? Apa yang antum ucapin? Lapar. Doa lo itu, Allah penuhi lapar antum. Kalau tidak, nggak bakal bisa hadir di sini. Tiap hari Allah kasih makan bertahun-tahun, Allah kasih minum, Allah kasih tempat istirahat, Allah kasih baju antum pakai dari masih kecil sampai sekarang. Berapa banyak lembar baju yang kita punya? Walaupun antum bilang antum orang miskin, bisa ratusan baju kali kita pakai dari kita masih baik, gitu kan? Banyak sekali. Jadi mayoritas permintaan kita, kebutuhan sehari dipenuhi. Yang belum Allah kasih satu atau dua, yang kebetulan antum minta, memang itu butuh bobot doa. Orang minta jodoh nikah sama si fulan, mungkin antum minta nikah sama istrinya orang. Allah nggak kasih. Hah? Atau mungkin minta apa? Minta jadi raja, sementara antum masih belum punya ilmu di situ. Permintaannya berat. Jadi Allah nggak kasih, gitu kan? Jadi jangan sampai satu yang belum dikasih, kemudian kita tinggalin semua ibadah. Ini Allah ingatkan di sini. Jangan sampai itu terjadi. Masa gara-gara luka sedikit di Uhud, terus kalian lupakan semua di Badar menang, kemudian setelah itu hamrat hasad, setelah ini Islam tersebar loh, Mekah akan takluk loh, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, awalamma 165-nya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada perang Uhud kalian bersedih, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badar. Di perang Badar lebih parah mereka. Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, tokoh-tokoh Quraisy yang jahat-jahat sama Islam, mati semua kalian bunuh. Itu kesedihan mereka 2 kali lipat. Kenapa kalian sedih di Uhud? Untuk apa? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kok bisa kita kalah ya? Katakanlah, kata Allah, perhatikan, kekalahan di medan perang bukan karena jumlah dan senjata kita kurang. Kata Allah, karena itu kesalahan diri kalian sendiri.
Maksiat sama Allah, kalah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 166. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa biidnillahi wa liya'lamal mu'minin. Ketahuilah, apa yang menimpa kalian pada saat hari bertemunya dua pasukan di Uhud itu, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah juga. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang beriman. Dari satu sisi Allah juga mau menguji. Ada yang melanggar nih momennya, maka dilihat siapa yang mau diuji lagi. Siapa yang beriman di antara mereka. 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang munafik juga. Ternyata kelihatan orang-orang munafik di sini. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan dirimu, negerimu, kotamu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Dusta ini. Jadi orang-orang munafik yang 300 itu teman-teman, sebelum pasukan Quraisy datang, mereka sudah pulang ke Madinah. Tujuannya memang untuk menjatuhkan semangatnya para sahabat, gitu kan? Jadi mereka bukan sudah lihat musuh kemudian mereka lari, tidak. Belum ada musuh. Jadi mereka dusta pada saat ditanya, kenapa kalian tidak ikut kemari? Kenapa kalian pulang? Karena waktu pulang ke Madinah, para sahabat pada nanya, kenapa kalian pulang? Waktu mereka tinggalkan kancah peperangan, tidak sempat ditanya, karena mereka tiba-tiba langsung memisahkan diri. Maka katakan kepada mereka, ditanyakan kepada para sahabat, kenapa kalian kemarin pulang di Uhud? Mereka bilang, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, kami pasti mengikuti kalian. Orang-orang munafik suka begitu. Ya. Oh, seandainya kami tahu dalilnya ada, kami tidak begitu. Tapi sudah melanggar duluan. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lalu kemudian ayat 168-nya. Tentu ini juga ada sebagian ulama tafsir mengatakan, teman-teman sekalian, orang-orang kafir ini, ada orang munafik, ada juga yang mengatakan, ya, ucapan itu yang mereka bilang, kalau kami tahu terjadi peperangan, kami akan ikut bersama kalian. Ini sebenarnya kata sebagian ulama tafsir ditujukan kepada Nabi SAW dan para sahabat yang memang diejek gitu. Mereka ejek, seakan-akan Nabi SAW tidak tahu strategi perang gitu. Sebab beliau melakukan perang ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan itu dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan kepada diri orang-orang munafik itu sendiri. Ini salah satu yang disampaikan oleh para orang ahli tafsir. 168-nya, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudaranya yang sekota dengan di Madinah dari orang-orang beriman, dan mereka tidak ikut perang, tidak turut pergi berperang. Orang-orang munafik, mereka bilang sama orang mukmin yang ikut berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, coba kalian ikuti kami, tidak usah ikut-ikut perang di Uhud, tentulah banyak di antara kalian tidak terbunuh, atau di antara mereka tidak terbunuh. Katakanlah, Allah menyuruh membantu orang munafik, coba tolak kematian kalau datang kepada dirimu, jika kalian benar-benar benar. Kalau kalian tetap di Madinah, lalu ada yang mati di antara kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan pada saat ayat ini turun, Allah buktikan ada orang munafik yang disengaja mati. Allah SWT matikan, ajalnya datang. Lalu Allah turunkan ayat ini. Nah, sekarang orang-orang yang tidak ikut perang, ini diantara orang munafik. Coba suruh tolak kematian. Ternyata orang-orang yang selamat ada, tidak mati di medan perang. Berarti kematian bukan karena momennya medan perang atau di rumah. Ajalnya datang. 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah pernah kalian mengira orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki, ya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun, dan ini sudah pernah kita jelaskan, di perang Badar, ya. Tapi ada sebagian juga mengatakan turunnya memberitakan gembira tentang syuhada Uhud. Baiklah, kita ambil kedua pendapat ini karena ayat ini bersambung sampai tadi 179 itu, ya. Janganlah kau pernah mengira atau kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira
Orang-orang yang mati terbunuh itu, yang kalian lihat badannya luka-luka, itu sekarang lagi gembira loh. Ruhnya lagi hidup tenang. Badannya depan mata kalian itu rusak. Hamzah dadanya terbelah, hidungnya terpotong, yang ini badannya tidak ditemukan. Anas bin Nadhr tadi, itu di mata kalian. Tapi mereka sedang gembira di sisi Tuhan mereka, di alam barzana. Ya. Karena karunia dari Tuhan mereka. Dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka. Maksudnya orang-orang ini kalau bisa ngomong, mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang belum mati, bahwasanya matilah kalian, peranglah. Ya. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu ada bersedih hati. Ayat 171, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka gembira dengan nikmat-nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Ini Allah bilang sama kita tentang orang-orang yang mati terbunuh. Jadi teman-teman, kalau ada momen memang betul sesuai dengan syariat, jangan sia-siakan. Tidak usah khawatir, mati tetap datang di situ atau di tempat lain. Dan tinggal tunggu satu tusukan atau satu peluru, satu bom, habis itu habis ceritanya. Mau jasad kita hancur, nggak ada urusan. Kita sudah di sana, sudah aman. Itu keyakinan orang beriman. Dan ayat ini turun tahun 3 Hijriah. Diberitakan kepada para syuhadanya Uhud dan Badr di sini. 172. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Ini tentang kisah tadi, Hamrat Asad. Bagi mereka yang berbuat kebaikan, tetap patuh dalam kondisi luka datang, dan bertakwa, ada pahala yang besar. 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan tadi, ya, ada utusan dari Quraisy yang pergi mengatakan tadi, ya, dari Khuza'ah, ya, bahwasanya kalian akan diserang oleh Quraisy akan kembali tambahan pasukan banyak. Apa jawaban dari pasukan muslimin? Ya. Sesungguhnya, ya dikatakan sini, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka dikatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maksudnya utusan Quraisy berkata itu. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka serentak berkata, 630 orang sahabat bersama Nabi SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dan mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Waktu perang Hamrat Asad, mereka kembali setelah 3 hari, mereka jadi merasa lebih sehat, mereka lebih gembira, mereka lebih semangat. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kata sebagian ulama tafsir, ayat 172 sampai 174 membicarakan tentang peristiwa perang Badr Sughra. Nanti akan kita bahas masalah perang Badr Sughra. Tapi ini sebagian pendapat. Ada nanti namanya perang Badr, ya. Jadi terjadi perang Badr yang kedua, tapi umat Islam menang karena Quraisy tidak berani datang ke sana. Tapi nanti ada bahasanya sendiri. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan 172 sampai 174 perang turunnya di perang Badr Sughra. Nanti kita akan bahas masalah itu. Karena pada saat itu Abu Sufyan menantang muslimin kembali untuk berperang di Badr, dan Nabi SAW dan para sahabat bersedia. Kemudian mereka pun bertemu, Nabi SAW menuju ke Badr di tahun 4 Hijriah. Pada saat itu Abu Sufyan dan para pengikutnya merasa takut, dan pada saat itu juga terjadi musim peceklik. Maka mereka mengutus Nuaim ibn Mas'ud dan kawan-kawannya ke Madinah untuk menakut-nakuti muslimin dengan berita bohong. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang Quraisy datang dengan pasukan besar, dan akan menang, akan menyiksa kalian, akan membunuh kalian, seperti kasus di Uhud dan seterusnya. Maka mereka muslimin di Madinah mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini pendapat ulama yang mengatakan ayat ini juga turun kepada kisah perang Badr Sughra. Nanti akan kita ceritakan peperangannya. Tapi yang jelas yang kuat adalah pendapat turunnya di Hamrat Asad ini, ya. Kemudian 175-nya, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin. Ketahuilah hai mukminin. Yang dikatakan oleh Allah, dan kita juga harus ambil pelajaran teman-teman sekalian.
Itu semua informasi seperti itu, gosip-gosip bahwasanya kalian akan lemah, kalian akan kalah, kalian tidak mungkin punya kekuatan, apalah ya. Umat Islam itu banyak koruptor, alasan semua yang diucapkan. Sesungguhnya semua itu tidak lain hanyalah syaitan yang coba menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir. Karena itu jangan takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian betul-betul mengaku beriman. 176 wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufur innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu bersedih hati, jangan kalian bersedih hati ya. Jangan kalian disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir ya, maksudnya orang-orang tetap bertahan pada kekafiran. Sesungguhnya jadi yang dimaksud ini adalah penduduk Mekah pada saat itu. Jangan kalian bersedih melihat mereka, atau jangan dibuat sedih oleh mereka dan orang-orang munafik di Madinah. Jadi dua sisi. Jangan kalian sedih karena orang kafir yang jauh dari kalian, dan jangan kalian sedih dengan orang munafik yang di tengah-tengah kalian. Dua-duanya sama nih. Kata Allah di sini, jangan kalian hai mukminin disedihkan oleh orang-orang yang segera pada kekafiran. Kata ulama tafsir, orang-orang kafir Mekah dan orang-orang munafik yang terus merongrong orang-orang mukmin. Nah itu terjadi sampai sekarang. Orang kafir di luar kubu Islam, dalam kubu Islam orang munafik terus jor-joran kerjasama untuk menyakiti muslimin. Ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu ayat turun. Jangan kaget dengan momen-momen kayak sekarang di Indonesia ini. Tak usah kaget. Orang kafir serang kita, orang munafik dari dalam serang kita. Udah biasa. Hadapi dengan ilmu syar'i. Belajar kita jadi tahu. Dan kita hadapi sebagaimana para sahabat hadapi. Kata Allah, sungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Enggak akan pernah mereka bisa lakukan apa-apa. Mustahil. Enggak usah khawatir. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian kepada mereka di akhirat nanti. Dan bagi mereka adab yang besar. Karena orang kafir makin jadi-jadi masalahnya, maksiatnya makin berat hukumannya. Makin sulit mendapatkan hidayah. 177 innal ladzina ishtarau al-kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Ketahuilah orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, orang-orang munafik itu sekali-kali mereka tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Enggak ada ruginya bagi Allah. Dan bagi mereka adab yang pedih. Allah sudah siapkan siksaan. Tinggal tunggu mati atau tinggal tunggu nanti ada momen yang Allah jadikan sebagai penyebab mereka mati. 178 wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwasanya pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya Allah masih berikan umur, pulang dari peperangan masih bisa menang, mereka pikir itu baik buat mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kematian mereka agar mereka makin bertambah dosa, dan bagi mereka karena perbuatan itu adab yang menghinakan. Jadi bukan kemenangan orang kafir pada saat dia pulang atau dia menang betul itu baik buat dia, tidak. Itu malah azab buat mereka. Namanya tadarruj, tahapan yang lebih berbahaya buat mereka. Karena orang zina sekali beda dengan orang zina 10 kali. Orang buat jahat 1 tahun beda dengan orang 10 tahun. Jadi beda. Jadi kalau ada orang kafir masih berhasil ya, melakukan sesuatu dengan umat Islam, sebenarnya keburukan buat mereka itu. Makin berat bagi mereka nanti hukumannya gitu. 179-nya ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamidal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah enggak mungkin membiarkan kalian kalah terus menerus, enggak. Terjadi karena ada kesalahan dosa. Tapi Allah turunkan ilmu, caranya taubat. Setelahnya pasti menang. Allah enggak akan biarkan begitu. Bukan berarti kita buat salah sekali, lalu Allah buat umat Islam semuanya binasa. Enggak. Kesalahan itu kalau diperbaiki selesai. Kita pernah buat zina, kita pernah buat bohong, kita pernah buat ini. Terus taubat, udah kesalahan itu sudah selesai urusannya. Sekarang kedepannya Allah berikan pengampunan. Sehingga dia Allah menyisihkan yang buruk. Di sini sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang munafik dari orang-orang yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Allah tidak perlu membongkar kepada kalian sampai kalian mati apa saja yang terjadi. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Dia menyampaikan, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, patuh, maka pastilah kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini teman-teman sekalian, yang kita harus ketahui bahwasanya kesalahan-kesalahan tadi
Kalau terjadi, kalau kita secara berkelompok, seperti dalam peperangan, efeknya kelompok. Hati-hati di sini. Sebagian ulama mengatakan juga sama, kalau dalam rumah tangga ada satu yang buat masalah tidak diluruskan, maka bisa efeknya ke rumah tangga semuanya itu. Satu perusahaan begitu, satu komplek begitu, satu komunitas begitu. Maka ini bisa menjadi penghambat seperti kotoran yang ada di saringan air. Ya, harus dikeluarkan supaya airnya lancar. Makanya harus semuanya baik. Seperti itulah. Kalau makin baik maka makin bagus. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan pada saat terjadi perbaikan-perbaikan ini kemudian ada yang terpecat. Ada yang sengaja ngundurin diri dari peperangan kah, dari yayasan kah, dari lembaga kah. Kita niatnya mau terapkan hukum Allah di situ, kemudian mereka keluar, justru Allah mau membersihkan mereka dari kalian. Itu maknanya tadi. Jadi waktu saat 300 pasukan munafik keluar dari pasukan muslimin, itu Allah sengaja, biarin mereka keluar, justru bagus. Kalau mereka ada di pasukan malah lebih bahaya. Biarin mereka, itu yang busuk-busuk itu dikeluarin sama Allah. Tinggal orang-orang ini. Dan ini banyak sekali lagi berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya masalah Dajjal, yang kata Nabi SAW, kalau Dajjal datang ke Madinah, kemudian dia akan menyentakkan kakinya, sehingga terjadi gempa di Madinah, dan keluarlah semua orang munafik, dan tertinggal orang beriman saja di kota Madinah. Memang Allah bersihkan. Jadi kalau kita lagi kita buat komunitas baik, ada orang-orang yang keras kepala mau keluar, biarin aja, itu berarti Allah mau bersihin tuh. Memang sudah begitu. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita bisa tahu teman-teman, kebenaran itu memang dari individu yang membelahnya. Kalau dia mempertahankan tadi kebenaran, maka dia berarti kebenaran ada di individu, bukan dari julukan pada seseorang. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, engkau akan mengetahui kebenaran dari pembela-pembelanya, dan bukan kebenaran dinilai dari julukan yang dipengatkan pada seseorang. Seorang sahabat mengatakan pada saat turun ayat-ayat mulia ini, tadi sampai 179, gitu kan? Ada di antara mengatakan, saya benar-benar baru tahu kalau ada di antara kami yang ikut di perang Uhud mau urusan dunia. Setelah Allah mengatakan, ada di antara kalian yang mau dunia, ada yang kalian mau akhirat. Saya baru tahu ternyata ada orang yang mau seperti ini. Tadinya saya nggak tahu. Setelah Allah turunkan ayat baru faham. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian dari kejadian Uhud itu sendiri. Juga termasuk pelajaran yang lain. Ini yang keempat. Ya. Pelajaran besar dari Uhud adalah lahirnya beberapa kaidah penting dalam agama setelah kejadian Uhud. Yang pertama adalah kaidah yang sangat luar biasa mulia, memaafkan kesalahan orang yang meminta maaf. Ingat, jangan sombong. Orang sudah minta maaf, maafin. Tidak boleh sama sekali kita ngotot. Karena kalau kita maafkan kesalahan orang yang sudah minta maafin, dia datang minta maafin saya, sudah selesai. Dengan itu Allah maafkan kesalahan kita. Kalau kita maafin dia, maka dengan izin Allah, kadar kesalahan dia, ya, misal kadar kesalahan dia 10.000 misalnya. Misal ini contoh saja supaya mudah difahami. Maka dengan kita memaafkan dia, kita dimaafin juga 10.000 gitu. Jadi ada unsur itu, makanya Allah suruh memaafkan. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, wa'alafina anin nas. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Kata ulama, di antara pelajaran yang diambil dari Uhud adalah yang keempat, selain tadi semua yang kita sudah sebutkan 3 poin dengan panjang lebar dalilnya, lahirnya kaidah penting. Di antara kaidah ini kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah memaafkan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134, dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu cirinya orang-orang yang beriman adalah mereka suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Biarpun dia susah atau dia sudah kaya, ya, semua di sedekah, dia selalu sedekah, ya. Dan ingat teman-teman sekalian, perusahaan yang paling menguntungkan, ya, bukan perusahaan yang besar, punya nama, punya administrasi. Antum mau perusahaan yang paling menguntungkan, luar biasa untungnya. Tidak perlu ada security-nya, tidak perlu ada apa-apa. Mau nggak tahu? Hah? Nggak ada yang mau tahu. Mau dicambukin kalau nggak mau tahu. Rumah-rumahnya orang miskin tuh. Itu rumah orang miskin, tidak ada security, nggak ada proposal, datang kasih sedekah, itu perusahaan paling menguntungkan. Kasih itu langit turun, dari langit turun. Ini perusahaan paling menguntungkan. Tiap hari cari rumah orang miskin, kasih mereka investasi, itu dari langit turun semua rezekinya. Nggak usah cari perusahaan-perusahaan besar, mau cari-cari investasi. Siapa yang mau saya kasih uang saya sekian miliar? Enggak.
Ya, orang miskin semua itu perusahaan, nggak ada security, nggak ada apa kasih, selesai urusannya. Kata Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalannya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang, Allah suka dengan orang yang berbuat kebajikan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 22 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sebelum saya baca terjemahan ini teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, nanti akan ada kita sampaikan kisahnya ya. Ayat ini sebenarnya nanti kita bahas di kisah Ifk, kisah tentang fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan. Ada kejadian nanti di perang Bani Mustalik, gitu kan. Tapi ayat ini kita datangkan di sini karena dalam kaidah ini, momen kaidah. Ada sepupunya Abu Bakar namanya Muslih bin Abi Muslih. Orang ini penyebar fitnah. Waktu Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan, padahal ini fitnah. Muslim bin Abi Muslih ini orang hadir di Badr, sahabat, tapi dia terpengaruh dengan gosip itu, dia juga sebarin, padahal dia orang miskin yang Abu Bakar biayai hidupnya. Waktu terbongkar ternyata itu fitnah, dan Muslim yang Muslim dicambuk 80 derah karena berdosa, dan dia bertobat kepada Allah. Abu Bakar bilang, mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu, bantuan bulanan sudah nggak ada, masa kau biayai hidup, gitu kan? Terus kemudian begini dan begitu, lalu kau yang sebarin fitnah, sekarang nggak ada lagi bantuan. Allah turunkan An-Nur ayat 22. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian. Ini kata para ulama turun untuk Abu Bakar. Khusus buat Abu Bakar karena kasus Muslim Abi Muslim. Nanti kita bahas di kisah Ifk. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Karena Muslim sepupunya Abu Bakar. Demi Allah mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu. Kata Abu Bakar begitu. Masa kau fitnah ponakanmu sendiri gitu. Seperti itulah. Maka Allah bilang, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, maksudnya orang kaya, Abu Bakar orang kaya, di antara kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi lagi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada. Udah, Abu Bakar seperti Allah bicara gitu, maafin, lapang dada lah. Apa manfaatnya buat saya kalau saya maafin? Allah mengatakan, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dengan kau maafkan, Allah maafkan kamu. Mau enggak? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu turun ayat ini teman-teman sekalian, Abu Bakar mengatakan, tentu ya Tuhanku, aku mau engkau maafkan. Tentu hai Tuhanku, aku mau engkau maafkan, sampai berulang kali. Lalu Abu Bakar memanggil Muslim lalu mengembalikan nafkahnya dan mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Seperti itulah. Ya. Yang kedua, selain memaafkan, kaidah penting dari kasus ini adalah bermusyawarah. Mengajak orang-orang muslim yang berakal, yang punya memang wacana, punya ilmu, punya pengalaman, ajak bermusyawarah. Walaupun mereka tadinya punya kesalahan, bukan sebagai tolak ukur, sekarang dia sudah jadi baik. Jangan antum bilang, oh yang itu, saya juga tahu dulu dia pemabuk. Itu dulu, urusan dulu. Sekarang dia sudah di masjid 5 waktu sholat loh. Itu dulu itu pezina, dulu. Sekarang sudah berjilbab besar, urusan lain itu. Tidak ada urusan. Dan Islam tidak dilihat masa lalunya orang. Sampai ada seorang wanita pernah bertanya kepada seorang syekh di Saudi, mengatakan, syekh, saya ini pernah berzina. Apakah saya masih, sekarang saya sudah taubat, apakah saya layak menikah dengan laki-laki mukmin? Kata syekhnya, layak sekali. Dan kalau kau nikah sama orang mukmin, dia tidak akan lihat masa lalumu. Orang mukmin tidak mau tahu. Ini istri saya sekarang, ini suami saya sekarang. Titik. Masa lalunya tutup, nggak usah tanya-tanya. Apa kau pernah berzina enggak? Ngaku. Enggak boleh. Kalau dia bilang iya, gimana? Hah? Untuk apa? Sekarang di depan mata saya ini ya ini. Begitu agama ajarin. Tetap aja. Kata Allah dalam Al-Imran, surah nomor 3 ayat 159. Tadi ayat yang sudah kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sebab rahmat dari Allah yang kepadamu hai Muhammad sehingga kau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berkeras hati, lagi berhati kasar, tentulah ya mereka akan menjauh diri dari sekelilingmu, maka karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah buat mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu.
Kemudian apabila kamu berbulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Saksi bahasan kita, Allah menyuruh Nabinya Muhammad SAW justru dengan momen terjadinya tadi, Uhud itu, untuk tetap bermusyawarah dengan orang yang turun dari gunung pemanah. Maafin mereka karena mereka minta maaf, ajak mereka musyawarah. Jadi ada kaidah penting. Makanya bermusyawarah dalam hidup kita sebagai seorang muslim adalah bagian dari agama. Jangan selalu merasa punya pendapat sendiri, teman-teman sekalian. Orang yang berakal tanya, orang yang punya pengalaman. Kita mau buka usaha baju, jangan langsung buka begitu saja. Datang kepada orang yang sudah buka sebelumnya. Tolong nasihati saya, sarannya apa? Saya harus mulai dari mana? Begitu. Mau buka sekolah juga tanya, musyawarah. Tanya orang-orang. Belum menikah, mau menikah, tanya orang yang sudah menikah, apa yang saya harus lakukan, bagaimana langkahnya. Apa. Semua kita musyawarahkan. Maka itu bagian daripada agama kita. Yang ketiga, Allah Zat yang Maha Tahu dan berkuasa serta senantiasa bersama dan mendidik orang-orang beriman. Jadi ini sebuah kaidah penting. Selain bermusyawarah, selain memaafkan, kata ulama adalah seorang mukmin harus tanamkan dalam hidupnya kalau dia selalu diawasi oleh Allah. Allah asal dia beriman, Allah selalu mendidiknya, selalu bersama dengan dia. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Imran 179 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah tidak akan membiarkan kita kalah enggak. Atau masalah-masalah enggak mungkin. Ada masalah berarti sebab, angkat sebabnya, selesai urusannya. Sehingga dia menyisihkan yang buruk dari orang yang baik. Allah pasti akan sisihkan. Tadi sudah saya berikan contoh, kalau Allah keluarkan dari komunitas kita orang-orang buruk, berarti Allah memang mau mengeluarkannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang gaib, akan tapi Allah memilih siapa saja yang dikehendaki dari rasul-rasulnya menyampaikan wahyu. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang disampaikan, dengarkan, patuhi. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Halal nikmati, haram jauhi. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka pahalamu akan disiapkan besar. Yang keempat kaidahnya, kelemahan dan kekalahan terjadi pada saat mukminin tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara sebaliknya, kemenangan pasti datang kepada siapapun dan bertitik pusatnya pada ketaatan dan niat yang baik dalam menolong agama Allah Azza wa Jalla. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 63, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu menganggap bahwasanya panggilan atau doa ya atau seruan Rasul sama dengan seruan seseorang antara kalian. Kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan, jangan dianggap sama. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kalian dengan berlindung dengan temannya, maksudnya meninggalkan Nabi SAW di kancah peperangan. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 165 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpahkan kekuatan. Kenapa kamu sedih pada saat perang Uhud sementara kamu telah menimpahkan atau kalian telah menimpahkan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badar? Katakanlah, dan kamu berkata, dari mana kekalahan ini bisa terjadi? Padahal kita sudah beriman. Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentu pertanyaan kita tidak buka pagi ini ya. Pertanyaan insya Allah nanti malam. Atau mungkin besok pagi. Jadi kita akan lanjutkan dulu kajian sirah kita. Kita akan padatkan. Selebihnya insya Allah baru ada pertanyaan. Itu pun kalau ada pertanyaan. Tidak usah dipaksakan bertanya. Atau mau tanya apa masalah Uhud dan Badr? Ambil pelajaran, ya, kejar seperti para sahabat. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla memilih syuhada. Ini kaidah. Artinya tidak ada orang mati syahid sendirinya begitu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Dalam surah Al-Imran tadi ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yamsaskum karhum faqad massal qauma karhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika kamu
pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir juga sudah mendapatkan luka di perang Badar yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir, dan supaya kalian dijadikan sebagai syuhada, ada yang dipilih oleh Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Yang ketujuh, syaitan selalu menakut-nakuti orang beriman dalam segala keadaan dan kesempatan. Maka tinggal tepis saja. Selalu dia takut-takuti apa saja. Orang mau sedekah, jangan sedekah nanti kau miskin, kau juga masih perlu. Dia mau menikah, nanti aja dulu, nanti begini. Dia mau jihad, semua dibuat was-was. Maka tepis, jangan diiyakan. Pokoknya semua yang mengajak kita untuk bertolak belakang dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tolak syaitan. Allah katakan tadi dalam Al-Imran, ya, sama 172 sampai 176, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang orang-orang yang datang tetap menjawab panggilan Allah ke Hamrat Asad. Kata sebagian ulama, waktu Nabi serukan, ayo siapapun yang hadir kemarin di Uhud sekarang hadir lagi untuk menyerang Quraisy. Itu kata para ulama, ada syaitan-syaitan yang datang berusaha menggoda para sahabat. Jangan ikut, badanmu lagi luka, badanmu lagi begini. Ya, mau bagaimana lagi, mau lawan musuh bagaimana, begitu saja. Sampai Allah turunkan ayat ini. Allah katakan, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sudah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Luka parah, seluruh tubuhnya luka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Tadinya mereka digoda syaitan untuk melakukan perbuatan ini, tapi mereka lawan itu, mereka tidak mau ikuti. Kita mau sholat nanti aja, sholat di rumah saja, gerimis segala macam. Enggak, saya mau sholat, lawan saja, selesai urusannya. Zina, itu orang begini, enggak, saya enggak mau, udah selesai. Syaitan enggak mungkin menjelma jadi makhluk besar cekik kita, harus kau begini, enggak boleh begini. Enggak ada. 173-nya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bayangkan para sahabat pada saat itu lagi kondisi luka-luka, menunggu lagi di situ 3 hari dalam kondisi sedikit ada di antara mereka yang cemas, jangan sampai Quraisy kembali. Kata Allah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, utusannya Quraisy tadi, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan buat mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Dan mereka kembali akhirnya dengan membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan mereka tidak mendapat bencana apapun, mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Gerimis, hujan, kita ke masjid. Awalnya syaitan was-was. Begitu kita pulang, bawa nikmat. Alhamdulillah sudah tercatat. Enggak ada orang mati karena kena hujan. Ya? Ini masih malas sholat ya? Di masjid. Alasan gelaplah segala macam. Kadang-kadang cuma kena sedikit kakinya keselio, nggak bisa jalan. Ya. Para sahabat kalau ke masjid itu sampai saling nopang satu sama yang lain. Ya. Selanjutnya Allah bongkar kedok syaitan. 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala taqawwum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya semua itu adalah bisikan syaitan yang coba menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawan mereka. Kalau di kejadian itu adalah orang-orang musyrik Mekah. Tapi di sini kejadian adalah semua orang-orang Islam bisa ditakut-takuti oleh syaitan, bisa orang yang tahan dia. Nah, walaupun pengantin baru tetap sholat subuh di masjid. Nah, jangan alasan saya baru nikah tadi malam, jadi sholatnya di kamar masjid. Nah, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. 176-nya, ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Jangan kalian bersedih karena segera melihat orang-orang kafir yang mendapatkan banyak manfaat. Sesungguhnya mereka tidak ya sekali-kali dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menghendaki agar mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih. Banyak di antara muslimin sekarang, teman-teman sekalian, terpengaruh dan tergoda oleh syaitan yang hampir sama dengan godaan-godaan seperti ini. Bukankah sekarang di antara kita sekarang senantiasa menganggap remeh kekuatan mereka? Banyak di antara kita mengatakan umat Islam lemah, nggak ada kekuatannya, selalu begitu. Ini godaan syaitan ini. Kita nggak mungkin kalahin negara ini, tidak mungkin kita kalahin ini, tidak mungkin begini. Kata-kata tidak mungkin ini jadi doa, jangan. Nggak boleh kita merasa lemah, gitu kan?
dan berusaha menakut-nakuti saudaranya sendiri. Ada orang bilang, oh nggak bisa kita kalahin tuh. Ada orang Islam sengaja dengan menggambarkan besarnya kekuatan orang kafir, seakan-akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka, padahal kemenangan hanya dari sisi Allah. Dan ini adalah senjata syaitan yang paling yang paling ampuh maksud saya. Sebenarnya ia sangat lemah, karena bagi orang beriman, ya asal orang beriman kembali kepada petunjuk Allah, dia tahu. Tolak, selesai. Tinggal 3 pelajaran atau kaidah yang kita ambil. Yang ke-8 adalah belajar dari musibah, ya, dan masalah jauh lebih besar daripada nikmat yang sedang dinikmati. Ini kaidah penting dalam agama. Ulama jadikan sebagai kaidah hidup, ya. Artinya kita mengambil pelajaran dari kejadian musibah lebih besar daripada sedang menikmati nikmat itu. Misal momen lapar itu bagus sekali untuk mengetahui nikmatnya kenyang, nikmatnya makanan, daripada kita sedang makan dan kita sedang menikmatinya. Banyak orang tidak tahu masalah ini. Nikmati prosesnya. Lagi dalam kondisi pas-pasan sekarang, ya sudah, nikmati. Nanti itu akan membuat kita lebih mensyukuri pada saat Allah membukakan kita pintu rezeki. Ini juga kaidah. Yang ke-9, kedudukan mempelajari sirah nabawiyah. Tanpa sirah kita tidak bisa belajar sesuatu yang sangat mendalam, terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariah yang turun di zaman Nabi SAW. Yang ke-10, dan ini kaidah, adalah Islam adalah agama sempurna dan tidak agama yang lain, tidak membutuhkan agama yang lain. Islam menjelaskan dan membuka segala sesuatu termasuk kekalahan orang-orang beriman agar menjadi pelajaran untuk mereka. Berapa banyak, bahkan hampir semua umat selain Islam berusaha menutupi kekalahan-kekalahan mereka dan hanya menonjol kemenangan mereka, hanya menonjolkan kemenangan mereka saja demi menjaga nama baik mereka, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran dari kekalahan mereka itu. Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, Ali Imran 122 sampai 129, sudah panjang lebar kita jelaskan ayat ini tentunya teman-teman sekalian, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekalahan mukminin dan mereka jadi pelajaran, mengambil jadi pelajaran. Umat-umat yang lain kalau selalu menutupin kekalahan mereka, mereka tidak bisa ambil pelajaran. Mereka tidak bisa ambil pelajaran. Kita bisa ambil pelajaran gara-gara kita menceritakan itu semua. Allahu a'lam. Mungkin saya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.